Pemerintah menyatakan sudah bergerak cepat menangani bencana di Sumatera. Di lapangan lebih dari 1 bulan pasca bencana masih banyak daerah yang aksesnya terisolir sehingga untuk menyalurkan bantuan harus dilakukan lewat udara. Para korban bencana di 3 provinsi terdampak kini dihantui krisis kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, dan tempat berlindung. Kita akan membahasnya bersama Bupati Aceh Tengah Heli Yoga dan kami tadi juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak Danantara tapi masih belum mendapatkan konfirmasi. Kita sapa Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Iqbal dari Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah, semoga sehat selalu. Pak Bupati kan masih berkeliling terus ya. Pak, dari hasil pantauan terakhir, apakah masih ada desa atau kecamatan bahkan yang masih terisolir Pak sampai setelah 1 bulan bencana ini? Terima kasih, perlu kami sampaikan. Memang progresnya bagus. Hari ini tinggal 37 desa lagi yang terisolir. Dan mudah-mudahan 2 hari lagi ada 11 desa. Ini sudah bisa lewati dengan roda 4. Berarti nanti berkurang terus. Tapi ada beberapa desa, sekitar 24 desa. Ini cukup berat ya, karena jembatan menuju ke sana hampir 200 meter. Yang hari ini di beberapa tempat, ini lagi musim panen durian, kemudian buah-buahan yang lain, ini diangkut dengan slip. Dan kebetulan tadi kami ke salah satu desa, yaitu desa Trangengon, Kecamatan Selenara yang terisolir. Itu kami semua lengkap hadir, juga dari BNPB juga hadir. Ini memang masyarakatnya sangat membutuhkan. Tapi kami memberikan bantuan beras tadi 0,5 ton dan kebutuhan yang lain agar dia cukup selama 15 hari. Karena begitu sulit jalan tidak bisa dilewati dengan roda 2, terpaksa dengan seling. Dan di 37 desa ini masih semua terisolir. Dan kita berharap dengan program dengan hunian sementara, ini beberapa desa sudah kita gerakkan nanti di hari Rabu, sudah mulai dikerjakan di daerah yang terpencil. Di daerah terpencil, kemudian terisolir lagi. Ada 3 desa, ini di Kecamatan Bintang, ini roda 2 belum bisa. Roda 2 belum bisa, hanya bisa digunakan jalan kaki. Nah, ini juga sudah dibantu selalu dengan helikopter, dan kemudian di beberapa desa yang lain sama. Nah, berarti desa kami di Kabupaten Aceh Tengah, ini 37 ini memang harus kita berikan perhatian secara serius, karena ini kan ada keresahan masyarakat di mana sebagian air bersih, sebagian kemudian sawah, kebun kopi, ladangnya semuanya hancur. Dan ini kan berdampak, mereka mengatakan ini bagaimana Pak Bupati, di samping kami juga nanti dibuat siapa rumah hunian sementara, tapi anak-anak kami ada yang kuliah, sementara kami tidak ada pekerjaan lagi. Nah, ini suatu keresahan bagi masyarakat dan ini harus hadir. Kita selalu hadir, maka kami setiap hari dengan perwakilan dari BNPB dari satu desa ke desa menyelesaikan beberapa persoalan. Ada yang sebagian tanahnya untuk hunian sementara tidak ada, ini kita tuntaskan. Kita tuntaskan sehingga action nanti di hari Rabu sudah mulai bekerja. Jadi tidak ada kendala lagi di tengah masyarakat, karena di hunian hari ini di tenda-tenda tidak layak karena tidak ada WC, tidak ada sarana ibadah. Jadi dengan hunian sementara saya pikir ini sudah layak untuk tinggal sementara seperti itu. Oke, setidaknya di shelter di tempat pengungsian sementara itu sudah dinilai layak ya Pak ya, meskipun dalam kondisi keterbatasan. Soal Huntara Pak, jadi sejauh ini setidaknya dalam rencana yang sudah tertulis, nanti rencananya di tahap awal ini bisa digunakan oleh berapa kepala keluarga Pak Bupati? Pertama, sementara itu kan ada 6 desa di Kecamatan Lingga itu relokasi total. Ini itu wajib semuanya, karena tidak ada lagi tempat tinggal. Ini wajib. Kemudian ada juga di Kecamatan Ketol ada 3 desa. Jadi jumlah yang relokasi 9 desa. Ini wajib kita siapkan tanah dan lokasi untuk hunian sementara. Nah, di beberapa tempat lain ini memang sebagian masyarakat sudah menyiapkan tanahnya. Jadi ada sistemnya. Ada sebagian hunian sementara ini dijadikan dapur. Dengan luas lahan sebagian ada 10 kali 25. Nanti kalau hunian tetap ini bisa menjadi rumah yang bagian depan yang dibentuk nanti. Sehingga hunian tetap dan sementara ini betul-betul punya kolaborasi. Ada metodenya seperti itu. Ada sebagian nanti mungkin kita lihat nanti kondisi. Kalau memang tidak bisa kita hadirkan kebutuhan seperti kebutuhan kayu, ini terpaksa nanti kita gunakan masyarakat lokal, mungkin ada kayu-kayu yang tersisa di sana. Sehingga semuanya mendapatkan
perlakuan sama, hanya mungkin karena situasi dan daerahnya yang terisolir, kita memanfaatkan mungkin kayu-kayu yang ada. Kalau memang tidak ada, ini harus menggunakan juga pesawat helikopter untuk mengantar kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan daripada hunian sementara. Oke, Pak Bupati, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar memang ternyata dari hasil laporan di lapangan atau Anda mungkin berinteraksi langsung ya, banyak warga yang memilih untuk menerima dana tunggu hunian Pak atau DTH dibandingkan untuk menempati Huntara. Nah itu mekanismenya seperti apa Pak nanti? Apakah artinya mereka tetap berharap untuk kembali ke rumah mereka yang dulu? Kalau di daerah kita lebih memilih hunian sementara. Ada sebagian memang ada untuk memilih tempat tinggal di tempat saudaranya. Itu pun kalau memang rumahnya masih layak. Tapi ini kan rumahnya sebagian tidak layak lagi. Maka setelah kita diskusi dengan kepala desa, Pak Camat, ini hampir 80% itu dia lebih ingin tinggal di hunian sementara. Kemudian dia siapkan tanahnya, lalu nanti hunian tetapnya bisa disambung di depan. Nah ini kita berikan kewenangan kepada masyarakat. Kita pemerintah tidak ada intervensi, ya apakah dia di tempat saudaranya, tapi ada sebagian dia tinggal di tempat saudaranya, mungkin dia nanti menerima uang bulanan setiap bulan berapa, apakah 200.000 ya, sekitar seperti itu masih kurang. Jadi bervariasi tergantung daripada masyarakatnya. Kita hanya bisa menyarankan, tapi lebih kepada hunian sementara kalau kami melihat. Oke, baik. Pak, kemudian tadi Anda juga sempat menyebut soal air bersih, Pak. Saya tidak bisa membayangkan ya kalau jalur saja masih terputus, kemudian untuk menyalurkan bantuan terpaksa harus melewati udara. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat basic seperti air bersih, bagaimana Pak sejauh ini? Dan ini memang kita tidak bisa bercerita banyak karena terkadang mereka menggunakan air yang apa adanya. Jadi sebagian keruh, tidak layak seminum, tapi tidak ada air lain selain daripada air yang ada, sedikit keruh. Nah ini mungkin secara kesehatan kurang tepat, tapi ini terus berbenah Pak Mas Iqbal. Saya lihat di beberapa tempat sudah bagus airnya. Hanya di beberapa tempat lagi yang memang harus butuh bantuan alat dari pemerintah. Seperti itu Mas Iqbal. Oke, Pak Bupati kalau soal listrik bagaimana Pak? Begitu pula dengan penerimaan sinyal di daerah-daerah yang terdampak itu? Nah, alhamdulillah di beberapa tempat kita kalau di kotanya sudah 100%, tapi namun di beberapa desa kecamatan ini belum maksimal. Tapi beberapa kebutuhan seperti genset dan Starlink ini hari ini sudah terus berdatangan bantuan dari PLN juga, dari beberapa donatur, banyak memberikan bantuan sehingga hari ini seperti kami kemarin ke 3 desa ada bantuan dari PNBP Starlink, kita berikan genset Starlink, lalu bisa komunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan karena ada masyarakatnya yang sakit jantung yang harus dirujuk dengan heli. Kita hadirkan ada 8 dokter dan itu mereka bahagia, sangat bahagia karena selama ini kan tidak ada jaringan, listrik juga tidak ada. Nah, lagi-lagi kalau sudah ada nanti genset juga BBM-nya juga terkendala juga karena masih jauh seperti itu. Tapi prosesnya sudah bagus hari ini. Tinggal beberapa desa kecamatan lagi yang belum bisa diairi listrik, tapi progresnya sudah bagus. Juga jaringan sebagian sudah bagus. Seperti itu Mas Iqbal. Tadi saya mendengar ada 300 lebih dari PLN ini sudah disampaikan ke beberapa desa yaitu genset dari PLN. Oke, kami sambil menanyakan beberapa tenda yang digunakan oleh para pengungsi, para korban ya. Oke, Pak Bupati, sebagian besar warga di Aceh Tengah itu mata pencariannya apa Pak? Kalau tadi Anda sempat menyatakan pertanian perkebunan itu hancur semua ya, kena longsor ataupun banjir. Sebagian besar mata pencarian mereka apa dan apa yang disiapkan oleh pemerintah? Mata pencarian kita tadi kan kopi, penghasil kopi, cabai, alpukat, dan beberapa komoditi yang lain, tomat, palawija semuanya itu di Aceh Tengah. Tapi mereka butuh ini kan pasar. Tapi ini juga hampir setiap hari sekitar 23 ton, 30 ton itu langsung kita terbangkan lewat udara. Kebetulan hari ini jalur darat sudah bisa dilewati. Ini tentu hasil pertanian sudah mulai disalurkan lewat darat. Dan ini menggembirakan bagi masyarakat. Namun mereka hari ini butuh bibit. Mereka tidak mau lagi hanya tidur di pengungsian, mereka sudah butuh bibit. Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian. Hari ini dia menunggu apa saja dibutuhkan langsung kita berikan nanti proposal ke Kementerian Pertanian, bibit kacang, bibit cabai, jagung,
dan kopi dan lain sebagainya, ya siap masyarakat hari ini siap untuk mulai menanam seperti itu, Mas Iqbal. Baik, Pak Bupati, kami pahami bahwa bukan tugas yang mudah ya, tapi pasti Anda dan rekan-rekan semua berusaha untuk selalu ada untuk masyarakat yang terdampak di sana. Terima kasih Pak Bupati, semoga semua teman-teman diberikan kesehatan di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah bergabung dengan Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.